Halo teman-teman, selamat datang di podcast Indonesiaku, Indonesiamu, karya kelompok 5 dari 10 MIPA 1. Kenalan dulu yuk sama kita, namaku Michelle. Namaku Abraham, biasa dipanggil Bram. Halo, namaku Elsa. Namaku Valen. Kalian sudah tahu kan, judul podcast kami yaitu Indonesiaku, Indonesiamu. Tema pembahasan kita kali ini adalah tentang negara tercinta kita. Nah, sebelum itu, kalian pasti tahu kan kalau ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita bisa mencintai Indonesia kita ini, kita harus kenal dulu dong sama negara ini. Betul sekali. Langsung saja kita kenalan sama Indonesia yuk. Teman-teman tahu nggak NKRI itu apa? Aku tahu kepanjangannya doang, Negara Kesatuan Republik Indonesia kan? Iya sih, memang benar. Tapi kalian tahu nggak arti dari NKRI? Apa saja yang termasuk dalam wilayah NKRI? Kalau itu, aku belum tahu nih. Coba ceritakan kepada kami dong. NKRI disebut sebagai negara kepulauan karena memiliki lebih dari 17.000 pulau. Nah, teman-teman tahu nggak kalau NKRI itu juga berdaulat atas wilayahnya? Oh, gitu ya. Wilayah NKRI terdiri dari apa saja sih emangnya? Wilayah NKRI terbagi jadi 4, yaitu wilayah daratan, perairan, udara, dan ekstrateritorial. Wilayah daratan NKRI mencakup sekitar sepertiga luas Indonesia, sedangkan wilayah perairannya mencakup sekitar 2/3 luas Indonesia. Bagaimana dengan luas wilayah udara di Indonesia? Setauku sih, batas wilayah udaranya diukur dengan menarik garis dari pusat bumi, lalu menyinggung batas laut Indonesia. Nah, pemerintah RI punya hak untuk mengendalikan wilayah udara ini. Dan pesawat udara asing tidak boleh masuk wilayah ini tanpa izin loh. Bener banget tuh kata Elsa. Aku sudah tahu nih tentang 3 wilayah itu. Luas juga ya. Kalau wilayah ekstrateritorial itu apa? Ekstra, berarti semacam wilayah tambahan gitu ya? Yap, wilayah ekstrateritorial itu adalah wilayah kedaulatan negara di luar negara itu sendiri. Hah? Maksudnya gimana? Kita ambil contoh wilayah ekstrateritorial Indonesia ya. Wilayah Indonesia yang ada di dalam negara itu sendiri kan sudah disebutkan tadi, yaitu wilayah daratan, perairan, dan udara. Kalau wilayah ekstrateritorial itu bisa jadi berada di luar 3 wilayah tadi, misalnya di perairan internasional maupun di dalam negara lain seperti duta besar, konsulat, dan markas militer. Oh, aku pernah dengar tentang dubes dan konsul. Begitu ya ternyata. Bicara soal Indonesia, negara kita ini merupakan negara yang kaya akan peninggalan sejarah loh. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Teman-teman sudah pernah ke sana belum? Kalau aku sudah pernah, yang lain sudah belum. Aku juga sudah. Yang lebih menakjubkan lagi, Borobudur ini pernah masuk ke daftar keajaiban dunia. Karena itu, aku tertarik pergi ke Borobudur. Pasti semua sudah pernah ya ke Borobudur. Tidak hanya warga negara Indonesia saja, turis asing pun juga tertarik untuk mengunjungi Borobudur. Nah, kalian pada tahu nggak? Kalau Borobudur itu ternyata peninggalan dari zaman batu, yaitu zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum itu apa sih? Zaman Megalitikum adalah zaman yang ditandai dengan hasil budaya berupa bangunan-bangunan pemujaan arwah nenek moyang yang berukuran besar. Megalitikum sendiri berasal dari kata mega yang berarti besar dan litikum yang berarti batu. Setauku, bangunan Megalitikum itu bentuknya bermacam-macam. Kalau Borobudur itu termasuk bentuk yang mana? Borobudur merupakan hasil akulturasi dari Punden Berunda dengan budaya Buddha. Punden Berunda itu bentuk bangunannya seperti apa sih? Punden Berunda merupakan bangunan yang disusun secara bertingkat-tingkat. Saat kita pergi ke Borobudur, kita bisa melihat struktur bangunan Borobudur dari batu yang bertingkat-tingkat. Iya ya, aku baru sadar. Sekarang kita jadi tahu nih mengenai peninggalan sejarah Indonesia. Kita harus bangga karena Borobudur merupakan bangunan bersejarah yang sampai sekarang masih ada di Indonesia. Sayang banget ya,
lagi ada pandemi, jadinya kita nggak bisa liburan ke sana deh. Ngomong-ngomong, selama pandemi COVID-19 ini, pasti kalian main sosial media terus kan? Iya nih, bener. Yang penting stay safe di rumah. Sama nih, karena kita harus stay safe di rumah, semua aktivitas dilakukan secara daring atau melalui media sosial. Betul juga ya, kalau dihitung-hitung sekarang aku hampir 24 jam aktif di media sosial. Bicara soal sosial media, akhir-akhir ini banyak hal memprihatinkan di sosial media nggak sih? Iya, banyak konten negatif dan masih banyak orang yang berkomentar buruk di media sosial. Yang lebih menyayangkan lagi, kebanyakan hal itu dilakukan oleh kaum muda atau remaja seperti kita. Cukup memprihatinkan ya, apalagi jika hal itu dilakukan oleh warga Indonesia, bisa-bisa menjelekkan nama bangsa kita. Nah, sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus bertanggung jawab terhadap perilaku kita di media sosial. Tapi, bagaimana ya caranya? Menurutku, kita harus bijak dan bersikap kritis dalam bermedia sosial. Sikap bijak dan kritis itu apa sih? Maksudnya, dalam bermedia sosial, kita harus mampu bersikap selektif atau mampu mempertimbangkan baik buruk suatu hal. Setuju nih, jika hal itu baik, maka boleh kita contoh. Jika hal itu buruk, maka perlu kita hindari. Selain itu, dalam berkomentar di media sosial, kita harus memberikan komentar yang positif. Kalau mau memberikan kritik pada orang lain, usahakan berikan saran dan dukungan aja, supaya bisa membangun orang lain, bukan menjatuhkan. Benar, mulai sekarang kita harus bijak dan selektif dalam bermedia sosial. Selain tentang media sosial, aku juga mau membicarakan soal gaya hidup dan budaya masyarakat Indonesia saat ini. Memangnya kenapa? Gaya hidup masyarakat Indonesia yang sekarang sudah berbeda dengan gaya hidup masyarakat Indonesia yang dulu. Iya sih, budaya barat dan K-pop sudah berkembang dan banyak digemari masyarakat Indonesia. Setuju, padahal tidak semua budaya luar itu sesuai dengan budaya Indonesia. Hal itu juga membawa dampak buruk bagi Indonesia, seperti makanan cepat saji atau fast food lebih digemari dibandingkan makanan khas Indonesia, narkoba yang masuk ke Indonesia, dan budaya berpakaian yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan sebagai warga Indonesia yang baik? Sebenarnya sama saja seperti bermedia sosial sih, yaitu dengan bersikap bijak dan kritis. Kita harus selektif memilih budaya mana yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Lebih baik jika kita mengembangkan dan mengenalkan budaya Indonesia, ya kan? Iya. Nah, berarti mulai sekarang kita harus bertanggung jawab terhadap perilaku kita sebagai warga Indonesia yang baik dalam bermedia sosial dan bergaya hidup. Setuju. Dengan demikian, kita sudah bersikap sebagai warga negara Indonesia yang baik. Konco-konco, ing pandemi iki padha ngopo wae karo keluarga. Kan dhewe ing omah saben dinane. Mesti ana sing dilakokake karo keluarga. Saiki critake dong tentang kowe lan keluargamu. Aku anak nomor 1 ing keluargaku, lan aku duwe siji adi ing kelas 6. Ing omah, aku lan keluargaku dadi sering ngobrol amarga ana pandemi iki. Aku anak nomor loro ing kulawargaku. Aku duwe siji mbakyu sing wis kuliah lan siji adi ing kelas 3. Ing omah aku lan keluargaku kadang cerita-cerita pas malam, cerita kegiatan ing dina iku. Yen aku anak nomor 1 ing keluargaku. Aku duwe adik 1 ing kelas 8. Yen kegiatanku ing omah ya paling sinau kanggo PJJ lan ngobrol karo kulawarga pas selo. Aku yo anak nomor 1 ing keluargaku. Aku putri tunggal. Biasane yen malam aku mangan bareng karo keluargaku. Oh iya, ing masa pandemi kaya ngene, olahraga kuwi penting banget loh. Ah, ora lah. Aku ora olahraga, nanging ya isih sehat ngene. Aja kaya ngono. Ayo kanca-kanca, rungokno pawarta singkat iki. Olahraga iku asale saka tembung olah lan raga, sing artine kegiatan kanggo ngelatih raga. Ning sakjane, batine uga dilatih. Olahraga iku duwe akeh banget cabang. Salah sijine yaiku senam. Senam iku dhewe duwe jenis sing akeh.
Salah sijine yaiku senam irama. Senam irama yaiku senam sing dilakokake nganggo iringan musik. Musik sing digunakake bisa warna-warna, saka musik modern nganti musik tradisional. Contohnya senam sing nganggo musik tradisional yaiku poco-poco, maumere utawa gemu famire, SK, lan isih akeh liyane. Senam irama iku salah sijine olahraga sing gampang dilakokake, amarga ora butuh peralatan. Wis akeh banget wong sing gawe gerakan kanggo senam irama iki, lan bisa dicontoh kanggo olahraga. Senam iku duwe akeh banget manfaat. Sing mesti saka olahraga, jiwa lan raga bisa kelatih, lan awak dadi tambah bugar. Ing pandemi iki, olahraga iku penting banget dilakokake kanggo njaga kesehatan. Senam irama uga bisa dilakokake ing sela-selane waktu lan bisa didadekake kegiatan kanggo ngisi waktu luang. Ing masa pandemi kaya ngene, mesti ana sing bingung meh nglakokake apa, amarga mung tinggal ing omah. Senam irama bisa dilakokake kapan wae lan ing ngendi wae. Jadi bisa didadekake salah siji kegiatan selama ing omah. Bener, akeh banget to manfaate yen kanca-kanca senam nganggo iringan lagu daerah uga luwih becik amarga bisa nglestarike budaya Indonesia. Bener ya, sesuk tak coba karo kulawargaku, bisa nambah quality time karo kulawarga. Akeh ya manfaate. Yoi, konco-konco uga ojo lali olahraga senam irama ya. Bicara soal senam, berarti fungsi musik tradisional itu nggak cuma buat hiburan ya. Buktinya bisa tuh kita senam irama pakai musik tradisional. Bener juga. Tapi ada fungsi lainnya nggak ya? Ada yang tahu? Aku tahu fungsi lain dari musik tradisional, yaitu sebagai sarana upacara adat budaya. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki banyak ragam adat budaya, dan di tiap budaya juga memiliki fungsi musik tradisionalnya masing-masing. Biasanya berkaitan dengan upacara kelahiran, kematian, pernikahan, agama, maupun kewarganegaraan. Ada juga di tiap daerah yang menganggap suatu musik yang dianggap magis atau sakral. Betul sekali, karena di Indonesia ada banyak sekali budaya dan keanekaragaman musik tradisional. Tidak hanya sebagai sarana upacara adat budaya, tetapi bisa sebagai sarana pengiring tarian. Mirip seperti senam irama tadi sih, kita juga tahu kan bahwa tarian di Indonesia sangat beragam, dan tanpa musik, tarian akan terasa tidak lengkap atau kurang menarik. Oh, jadi begitu ya. Yang aku tahu sih hanya sebagai hiburan saja, yang semua orang pasti mendengarkan musik untuk hiburan. Memang fungsi ini yang paling umum sih, tetapi fungsi ini bisa juga dijadikan untuk menghilangkan stres dan mencairkan suasana karena banyak musik tradisional yang bertujuan untuk menenangkan suasana. Iya sih, kalau fungsi musik sebagai hiburan pasti banyak orang yang sudah tahu. Tapi ada lagi loh fungsinya selain apa yang sudah disebutkan tadi. Wah, apalagi ya fungsinya? Penasaran sekali aku. Banyak sekali ya ternyata. Jadi banyak juga para musisi atau seniman yang membuat musik apapun, khususnya musik tradisional, itu sebagai media untuk mengekspresikan diri mereka saat sedang emosi, banyak pikiran, ada gagasan, ataupun cerita tentang diri sendiri, masyarakat, negara, dunia, dan Tuhan. Oh, jadi ada juga musisi yang sedang sedih, marah, kesal, atau memiliki cita maupun gagasan, lalu bisa dituangkan ke dalam bentuk musik ya? Khususnya untuk musik tradisional. Ya betul sekali, karena di Indonesia ini banyak sekali ragam genre musik yang bisa digunakan. Eits, ada juga loh fungsi yang lain, yaitu sebagai sarana komunikasi. Memang terdengar aneh, tetapi fungsi ini memang ada. Musik tradisional di sini juga termasuk bunyi-bunyi yang sering kita dengar dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti lonceng gereja, kentongan, dan beduk di masjid. Hal ini juga menunjukkan adanya toleransi yang terjadi dikarenakan musik Indonesia. Teman-teman, aku tahu fungsi terakhir nih, dan mungkin juga bisa menjadi salah satu faktor seniman atau musisi ingin berkarya, yaitu faktor ekonomi.
tidak memungkiri kenyataan bahwa semua manusia memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Musik tradisional pun bisa dijadikan sarana untuk memenuhi kebutuhan para penciptanya melalui radio, CD, TV, YouTube, dan lain-lain. Para seniman juga bisa tampil di panggung, dan jika penonton ingin menikmati pertunjukan tersebut, mereka harus membeli tiket terlebih dahulu. Wah, ternyata banyak juga ya fungsi dari musik tradisional. Aku tidak menyangka loh, kalau musik tradisional ternyata memiliki peran-peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Aku setuju banget. Tidak ada salahnya untuk melestarikan musik tradisional yang sudah melekat di budaya kita, supaya generasi yang akan datang bisa menikmati juga. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melestarikan budaya kita, khususnya musik tradisional. Benar kan? Betul. Ngomong-ngomong, kalian gak lapar nih dari tadi cerita terus? Kayaknya teman-teman yang ngedengerin juga lapar sih. Kalian suka gak sih makan camilan khas Indonesia? Khususnya yang dari bahan nabati atau dari tumbuh-tumbuhan. Suka dong. Ngomong-ngomong, setauku setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda-beda. Kira-kira kenapa ya? Nah, hal itu bisa terjadi soalnya tiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda-beda sehingga produksi hasil alamnya pun berbeda. Kalau di dataran tinggi biasanya menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan kalau di dataran rendah biasanya kelapa sawit, kelapa, tebu, dan sejenisnya. Oh iya, kalian tahu makanan awetan nabati dari daerah Jawa nggak? Aku lagi cari-cari nih. Tahu dong, teman-teman pendengar dari Jawa pasti nggak asing lagi sama makanan fermentasi dari singkong. Namanya tapai singkong. Makanan tradisional ini populer mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Kayaknya enak tuh. Cara buatnya gampang atau enggak ya? Kalau gampang, aku mau coba buat nih. Gampang banget. Cari bahan-bahannya juga mudah kok. Cuma butuh 2 kg singkong dan 2 keping ragi tapai. Iya, kamu tinggal kupas dan cuci bersih singkong, terus dipotong sesuai selera aja. Kukus singkongnya dan tunggu sampai dingin dulu. Baru dikasih ragi tape yang sudah ditumbuk halus secara merata. Terus taruh singkong tadi di wadah yang kedap udara dan tinggal simpan di lemari gelap dengan suhu ruangan selama 2-3 hari. Udah deh, bisa dimakan. Oh, ternyata gampang banget ya. Yaudah deh, besok aku bagiin kalau udah jadi ya. Makasih udah kasih tahu semuanya. Sama-sama. Teman-teman, segitu dulu ya podcast kami hari ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari podcast kami ya. Selalu ingat untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, supaya bisa menjaga nama baik bangsa dan negara kita. Karena negara Indonesiaku adalah Indonesiamu juga.